Sejumlah informasi beredar di masyarakat bahkan viral baik terkait kebijakan publik, kesehatan bahkan internasional. Namun tidak semuanya benar alias fakta. Rekan saya dari Salam Besi akan mengecek faktanya satu persatu untuk Anda. Silakan Dade. Ya, Marvin dan juga pemirsa, sejak virus corona menjadi pandemi di dunia, setidaknya hampir 800 informasi beredar di tengah masyarakat kita dan dianggap sebagai suatu kebenaran. Padahal setelah kami melakukan cek faktanya, banyak informasi yang ternyata tidak sesuai fakta alias hoax. Kami mengumpulkan sejumlah informasi untuk kita cross-check faktanya bersama hari ini. Dan kita mulai dari kebijakan pemerintah yang pertama, yaitu pengecekan SIKM untuk melakukan penyekatan pemudik yang akan kembali ke Jakarta dilakukan sampai hari Minggu 7 Juni 2020. Sampai situ, hal itu merupakan fakta pemirsa. Namun banyak orang yang berasumsi bahwa setelah tanggal 7 Juni 2020, artinya setelah hari Minggu, dimulai pada hari Senin 8 Juni 2020 untuk kembali ke DKI Jakarta tidak membutuhkan SIKM lagi pemirsa. Dan bahkan hal itu dipublikasikan oleh salah satu link berita anti mainstream, begitu artinya tidak mainstream, yang menganggap bahwa asumsi tersebut adalah benar. Dan Kementerian Komunikasi dan Informatika melakukan cek faktanya dan melakukan konfirmasi langsung kepada Kepala Dinas Perhubungan Provinsi DKI Jakarta. Dan kita lihat faktanya, karena ternyata informasi tersebut bahwa masuk ke DKI Jakarta tanpa SIKM setelah tanggal 7 tanpa SIKM dibantah oleh Kepala Dinas Perhubungan DKI Jakarta, yaitu Syafrin Liputo, dengan pernyataan sebagai berikut ini. Setelah 7 Juni pengecekan kami tarik mundur, dalam artian dilakukan di perbatasan wilayah administrasi Jakarta dengan Bodetabek, sehingga SIKM masih wajib dimiliki. Artinya jika saat ini pengecekan SIKM dilakukan di Kerawang dan juga Cikupa, maka pasca 7 Juni SIKM pengecekannya akan terus dilakukan, namun checkpointnya dilakukan di pintu-pintu masuk DKI Jakarta. Ini sesuai dengan Pergub nomor 47 tahun 2020 dan kepemilikan SIKM menjadi wajib sesuai dengan pasal 7. Lalu pertanyaannya, sampai kapan SIKM ini akan terus diberlakukan bagi warga yang ingin keluar masuk DKI Jakarta? Masih mengutip pernyataan dari Kepala Dinas Perhubungan DKI Jakarta, sampai waktu yang belum ditentukan. Sekarang kita lihat informasi kedua, karena beberapa saat lagi, setidaknya pada pertengahan Juni nanti, sejumlah tempat perbelanjaan sudah bisa kembali dibuka di DKI Jakarta dan beredar informasi. Ini disiarkan atau banyak diteruskan melalui WhatsApp yang isinya bahwa warga diminta untuk tidak berkunjung ke mal karena dikhawatirkan setelah beberapa bulan tutup, pada saat mal tersebut dibuka kembali, penyejuk udaranya atau AC-nya dinyalakan kembali, maka jamur-jamur yang ada di dalamnya bisa berbahaya bagi kesehatan. Bahkan dalam informasi WhatsApp yang beredar disebutkan bahwa jamur-jamur dari AC bisa menyebabkan kematian saat itu juga. Dan Kominfo mempublikasikan hasil cek faktanya, kita lihat bersama. Ini dia hasil cek fakta yang dipublikasikan oleh Kominfo, dan hasilnya adalah setelah diselidiki penyakit paru yang disebabkan jamur namanya adalah histoplasmosis. Ini adalah dasar informasi, dan histoplasmosis ini biasanya banyak terdapat di kandang ayam, merpati, lumbung tua, gua, kotoran burung, dan lain-lain. Kurang lebih tempat-tempat yang lembab. Dan kesimpulannya bahwa penyakit yang disebabkan oleh jamur yang bernama histoplasmosis ini tidak ditularkan melalui AC pemirsa. Sehingga informasi yang menyebutkan bahwa AC-AC di mal nanti pasca dibuka untuk pertama kalinya bisa menyebabkan kematian saat itu juga bisa dikatakan adalah kurang tepat atau hoax pemirsa. Informasi yang harus kita klarifikasi berikutnya tidak terlalu jauh dari pusat perbelanjaan atau mal. Kita lihat informasi yang beredar berikutnya, yaitu ada pembatasan usia bagi orang yang akan berkunjung ke mal ataupun kafe. Disebutkan lagi-lagi di WhatsApp informasi yang beredar, pihak mal di DKI Jakarta membatasi usia bagi mereka yang akan berkunjung, yaitu di atas 50 tahun dilarang masuk ke mal dan lain-lain sebagainya. Artinya ada pembatasan usia bagi pengunjung mal karena dikhawatirkan mereka yang telah berada di atas 50 tahun rawan terkena penyakit. Dan hal ini lagi-lagi dibantah oleh pihak otoritas terkait. Kita lihat konfirmasi yang dipublikasikan oleh Kominfo yang melakukan cek langsung ke Ketua Asosiasi Pengelola Pusat Belanja Indonesia atau APPBI wilayah DKI Jakarta, Ellen Hidayat, memberikan pernyataan bahwa seluruh mal di DKI Jakarta akan menerapkan protokol kesehatan, dan dia juga membantah bahwa tidak ada diskriminasi atau pembatasan usia pengunjung mal karena lagi-lagi semua bisa datang ke mal asalkan sesuai dengan keputusan pemerintah dan menerapkan protokol kesehatan. Dan informasi berikutnya yang harus kita cek faktanya terkait dengan dunia kesehatan.
kesehatan. Kalau pekan lalu ada informasi hoax yang menyebut bahwa garam bisa menyembuhkan COVID-19, maka kali ini ada minyak kayu putih yang disebutkan bisa menjadi obat dari COVID-19. Kalau informasi ini beredar di media sosial Facebook dan juga YouTube dengan mengatakan bahwa ada seorang profesor doktor yang baru sembuh dari COVID-19 menyatakan bahwa minyak kayu putih yang dihasilkan dari tanaman eukaliptus bisa menyembuhkan COVID-19 yang disebabkan oleh virus corona. Ternyata sudah ada penelitiannya di berbagai negara. Tetangga kita Thailand juga melakukan penelitian terkait dengan hal ini dan kita lihat hasilnya pemirsa. Kemenkominfo juga sudah mempublikasikan hasil penelitian ini dan ternyata memang sudah pernah ada penelitian terkait dengan tanaman eukaliptus ini untuk mengobati COVID-19 atau tidak, dan hasilnya tanaman eukaliptus efektif membunuh virus corona jenis lain, bukan virus corona yang menyebabkan COVID-19. Karena kita ketahui bahwa virus corona di dunia ini juga banyak jenisnya dan penelitian yang sudah dilakukan tidak melibatkan virus corona penyebab COVID-19 atau lebih detailnya SARS-CoV-2. Sehingga kesimpulannya minyak kayu putih ataupun tanaman eukaliptus untuk menghasilkan minyak kayu putih tadi belum bisa disebut sebagai obat dari COVID-19. Informasi terkait dengan kebijakan publik sudah kita cross-check faktanya, terkait dengan kesehatan juga sudah kita cross-check faktanya. Sekarang kita lihat dunia internasional karena juga ternyata ada informasi yang beredar di sejumlah negara, begitu juga di tanah air, yang menyebutkan bahwa di tengah pandemi COVID-19 seperti sekarang ini, ada dua negara yaitu Tiongkok dan juga Iran yang diserang pandemi lain pemirsa. Bahkan ini mencantumkan gambar-gambar yang cukup mengerikan seperti ini. Ini saya ambil dari Facebook yang berbahasa Tagalog atau bahasa nasional negara tetangga kita Filipina, dan Kominfo juga melakukan pengecekan faktanya bersama dengan sejumlah instansi berita lainnya dan hasilnya adalah ternyata gambar ini adalah gambar lama pemirsa. Kita lihat klarifikasinya. Ini adalah gambar lama yang terjadi memang di Tiongkok. Namun gambar ini adalah gambar pada tahun 2013 pada saat itu Tiongkok sedang mengalami serangan lebah pada 2013. Jadi ini bukan pandemi baru yang dihadapi Tiongkok dan juga Iran, tapi adalah serangan lebah pada 2013 di Tiongkok. Namun caption pemberitaan di Facebooknya diputar balikan begitu sehingga tidak sesuai dengan fakta. Itu tadi 5 informasi yang kita cross check faktanya untuk hari ini. Pastikan Anda melakukan double check, cek dan cross check lagi sebelum mempercayai suatu informasi. Saya kembalikan ke Marvin. Dari Salam Pesi, terima kasih untuk pemaparannya.